sekolah terus, belajar lagi, makin teguh. Jadi nggak mudah rapuh ya, jadi kuat. Jadi apapun terjadi makin kuat. 24 sampai 30. Suratnya berat-berat, Ibrahim dari 24 sampai 30. So. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Surat 14 Ibrahim ayat 24 sampai 30. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Lanjut. Aku bikin video. Bagus ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 14 ayat 27. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruknya tempat kediaman. Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Jangan dibilang kalimat seperti kalimat ofensif begini ya. Ketika ayat tadi turun di dada manusia, akan menjadi teguh, terhindar dari hal-hal yang buruk. Karena dia punya apa? Punya informasi kan. Terus akarnya pohonnya baik, akarnya kuat, gimana tuh ya? Jadi kokoh nggak? Teguh nggak? Jadi gitu dia kuat. Itu ya. Jadi dikumahage sebagaimanapun ancaman kehidupan penderitaan di dunia, tetap berdiri tegak. Tidak mudah, tidak cari orang pintar atau tidak ke gunung kah? Sulit. Terlalu dekat guys. Pemujaan ya punya Gunung Kawi kan, gitu istilahnya. Kan gunung kasur. Orangnya kasur. Pakai kan gunung kasur. Menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Itulah perumpamaan untuk orang yang teguh dan selalu ingat apa tuh? Tetap berkarya, tetap berbuat, walaupun dalam kondisi apapun. Itu enggak? Berbuah. Berbuah itu kan sesuatu hasil karya kan? Mangga tetap berbuah. Cuma mangga waktu berbuah, hujan, panas berbuah. Kita juga gitu. Dalam kondisi dimanapun tetap bekerja, jangan ngelamun di pojok gitu ya. Mas bagus orang yang dia. Kalau dia ini apa? Nyanyi. Nyanyi. Kalau kita Pepohonan. Curi menderita. Jadi itu ya kalimatnya. Nah, 26-nya. Dan kalimat yang buruk, orang yang nggak kuat imannya, nggak teguh imannya tadi, soalnya kurang mungkin ya, berbuatnya juga masih kadang nggak konsisten gitu ya. Yang telah dicabut dari akarnya gimana? Kalau pohon dicabut dari akarnya gimana? Bukan rungkat ya. Itu bahasanya Setengah layu. Bukan layu, setengah layu lah, layu lah. Mati. Orang yang nggak kuat tadi, babarian tuh. Babarian. Gering deui. Pani masuk ke pikiran hati. Sedetik gering. Karena tadi Kita mah masukin hatinya ayat orang lain masuk hatinya bertepar. Gitu aja ya. Jadi makin parah nggak dia? Iya. Makin parah. Nah,
Allah meneguhkan dengan perintah dan wahyunya tadi ke dalam hati, ya kan? Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan. Allah meneguhkan iman dengan wahyu. Bahasanya tuh ya, bahasanya begitu. Wahyu. Untuk apa? Kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi nggak apa namanya, orang yang begitu yang teguh itu ya untuk babariana. Limun anak teh tidak cepat ambil pusing. Tidak cepat apa namanya udah kayak terbakar gitu loh. Santai, teguh. Tidak terbawa emosi. Ya emosi pastilah. Ya. Cuman controllingnya lebih kuat. mengontrol diri. Mengontrol. Jadi ambeknya masih Ditahan. Nah, kalau mau marah kuat banget gigit dulu lidahnya biar nggak jadi marah ya. Oke ibu. Terus dia apa? Oh, gitu, Bu. Digigit. Kalau mau marah jadi lidahnya. Kalau mau marah udah mau marah, kesel gitu. Kesel. Gigit lidahnya dulu. Asal jangan sampai ini nanti berdarah. Kan begitu sakit kan langsung sadar. Oh iya. Nah, jadi kesadarannya kembali ya. Gitu. Jadi orang yang tidak tadi teguh juga diproses ya, diproses tadi ya, yaitu neraka jahat, kumaha panas hatena, kesel, ambek. Hayang nginum teu ngeunah. Hayang dahar teu ngeunah. Rek sare teu ngeunah, rek ngebari kemana-mana teu ngeunah we pokona. Tidak ada yang enak, tempat tidak enak. Ya, itu. Dan mereka menjadikan datang kasaha orang-orang yang begitu pelarian lah, entah ke minuman, ke obat, atau pelarian kemana tuh, hal yang tidak baik ya. Nah udah tempatnya kembali ke neraka aja. Kalau kamu bukannya baik, makin parah, makin rusak itu ya, gitu ya. Jadi penting nggak wahyu itu? Penting nggak baca? Makanya sempat kan 1 kali 24 jam bacalah Qurannya, walaupun 20 ayat sehari. Iya Bu. Untuk meneguhkan. Gak bakal gangguan. Oke, silakan. Target setan paling pendek target itu malas membaca Quran. Itu memutuskan sinerginya. Iya. Memutuskan. Ya. Kan belum handal menghadapi cobaan. Belum handal. Kalau handal nanti dia cobaannya malah melunak gitu. Kemelangkatan. Oh jatuh bergembira. Ya. Sudah berlepas. Belum handal nanti terus aja. Ya. Kan tadi. Jadi waktu baca itu seperti kita komunikasi ngobrol kumasi. Hari ngobrol tuh kumasi kan santai. Kalau tong buru-buru tuh ngomong tuh cepet banget gitu kan. Teka hati. Nah, sama. Jadi obrolan itu dengan Allah itu pelan-pelan bicaranya. Berarti Kan Bu setiap ayat per ayatnya diresapi. Kadang-kadang berulang. Nah, bisa. Bacanya soalnya berulang. Kadang-kadang tadi nggak masuk gimana ini. Ya. Kalau kita belum canggih menghadapi masalah, ya wajar. Kita kan baru mengenal, ya kan. Nanti sekarang gini lah, saya bukan orang Palembang. Sini orang Palembang siapa? Iya. Bagaimanapun pasti lebih canggih dia bikin pempek, bener nggak? Iya. Mati Nah, asal kan. walaupun canggih mamanya bikin rendang, lebih canggih saya karena saya orang Padang. Gitu kan? Sudah canggihnya. Sambal, ya kan? Lalapna we. Jadi canggih itu saking biasa, terus diperhatikan, terus diolah, diramu, di menu, ya, diaduk-aduk. Jadi dia semakin lama semakin kalis gitu masalahnya. Gitu. Tapi bukannya ada datang ujian tuh buat tes juga. Iya bisa. Ya, tes kesabaran, Kan ujian tes, Meningkatkan meneguhkan keimanan. keimanan. Sampai nanti jadi bahasanya gini, cek saya tante kieu barunya. Eta mah geus diuji lah. Geus teu asup eta kumaha ge dijungkir balikeun saya mah tenang gitu. Istilah bahasa kasarnya gitu ya. Tapi menghadapi sampai puncak kan kudu puncak heula. Ya. Tapi kan tetap paling sabar setan. Iya. Adam aja tergoda. Iya. Iya. Ya, tapi kita kan punya surat berapa tuh ada tuh? Hanya kekuasaanku lah setan dia bisa masuk. Orang mulisin itu. Yang mulisin. Nah, ya kan? Kewajiban aku lah memelihara dia. Di berapa tuh surat berapa tuh? 2761 kalau enggak 2781 ya. Jadi semakin canggih kita mengolah perasaan, emang perasaan itu paling berat ya. Iya. Perasaan jiwa itu, bermain dengan jiwa itu. Jadi tadi ayat diturunkan untuk meneguhkan iman ya. Untuk memperingatkan apa? Tadi ayat tadi turunnya Untuk mengingatkan manusia. untuk memperingatkan manusia. Iya.
16 ayat 2. Tadi 16 102 untuk meneguhkan hati. Dan untuk apa lagi ayat itu? Untuk memperingatkan manusia tentang berbagai hal. 16 ayat 2. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 An-Nahl ayat 2. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman, yaitu peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Dia menurunkan Dia para malaikat para wahyu, ya. ya, sesuai dengan perintahnya. kalau para berarti banyak malaikatnya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, membawa wahyu dengan perintah siapa? Allah Kepada siapa? pada hambanya, hamba-hamba. Hamba-hambanya yang menyediakan hati yang bersih untuk menyiapkan, untuk menerima wahyu. Jadi setiap hari turun nggak wahyu? Turun. Asal bersedia. Asal bersedia. Kalau tidak tersedia, Gitu ya. Bersedia. Dengan berfirman, yaitu peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada di pertolongan, di aturan, di segala rupana ti iwal Allah yang maha kuasa. Maka tunduklah kamu kepadaku, bertakwa tunduk. Maka tunduklah kamu kepada aturanku. Kalau si hamba tadi membaca, mempelajari, memahami, melaksanakan, siap. Kalau nggak membaca, dari mana tuh yang memahami ini? Nggak tahu. Bakal kuat nggak ayatnya? Ya. Nanti ujian itu sampai kita gemeteran, sampai mau mati rasanya. Kapan pertolongan Allah dah? Dah bilang apa? Pertolongannya sangat dekat. Ya. Terus, tapi ayo we anu teu daekeun, ya. Aya nu daekeun banyak. Maka beruntunglah ibu-ibu yang ada di sini. Beruntunglah, benar beruntung banget. Beruntung Bu di perkenalan. Begini Bu, tahu nggak presiden? Presiden akan memanggil untuk jadi menteri karena si orang ini punya prestasi gak? Iya. Kan kenapa enak tiba-tiba manggil Bu Imas? Imas tadi ulin ke istana. Naon coba ditanyakan ke negaraan mohon nyamun. Iya tukang teh. Orang mau ditanyakan yang kembang kakarak. Ya kan? Berarti presiden itu akan memanggil orang-orang yang bisa membantu dia. Ya. Tapi kalau suruh mengajarkan maka besok ajarkan. Gitu nih kan rangkaian bunga. Ya. Jadi presiden akan memanggil para menteri, ditunjuk nabi untuk membantu dia dalam pekerjaannya selama dia memerintah. Allah juga memanggil hambanya sebenarnya dari Al-Quran. Gimana nggak mau ya. Nah, jadi waktu ayat itu turun, ada yang tidak mau, ya kan? Nah, 11:24. Ada yang tidak mau. Yang menolak aturan Allah, bayangkan coba. Hirupna geus diatur ku Allah. Ya kan? Udah dikasih hidung, mata, tulang-tulang yang kuat, kasih sehat. Ya, cek Allah teh, kamu nentang aku. Oh, cek Allah teh. Ada di Tunggu pembalas betul ya. Kurang ngebas itu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman. Surat 11 ayat 24. Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin. Seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidaklah kamu mengambil pelajaran. Tidak sama. Ya. Perumpamaan kedua golongan. Satu mah belajar pemahaman, Ya, yang satu lain tidak. Ya. Sama nggak Allah bilang belajar Tidak. pemahaman dengan tidak? Siapa yang bilang? Allah, bukan Allah. kita loh. Ya. Allah yang bilang. Seperti orang yang buta, satunya buta nggak bisa melihat,
tidak bisa menikmati hidupnya dunia, dan orang tuli punya telinga tapi tidak mendengar. Dengan orang yang dapat melihat, nah, dapat mendengar. orang yang belajar Quran tuh dia lebih punya cahaya, yang tidak belajar tuh nggak punya cahaya. Jadi makanya poek leng ya. Tidak tahu apa-apa. Nah, samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran cek Allah tahan belajar Quran makieu, anu teu belajar Quran makieu. Cuman kita kadang-kadang terbius oleh ketenaran, terbius oleh kesuksesan Kebanyakan dia uang. atau kebanyakan hartanya dia. Oh sih mah kudu bunga. Kudu ngaji gitu nanaon ya, kudu sedekah gitu. Bu, semua akan dipentul dengan satu demi satu. Ya. Sekarang Bu, nggak mungkin orang tuh kaya selamanya, nggak mungkin. Menurut pengalaman yang udah dipelajari, nggak mungkin orang tuh susah selamanya. Karena tidak ada yang menyebabkan orang miskin atau orang kaya, nggak ada itu mah. Itu mah ikhtiar dunia ya. Pilihan ya. Tapi orang yang melihat dan mempergunakan pendengaran untuk memahami Al-Quran pasti akan beda. Allah bilang ya akan beda apa nama beda selagi dia mau belajar. Nah, makanya tampilkanlah akhlakmu yang secanggih mungkin, yang secantik mungkin. Jangan sampai orang ngaji we nyong apa tak eta tak hukuman itu sok ngaji tapi baperan kumaha eta ngaji tapi gitu. Nah, hati-hati sekarang. Kita begitu mendengar itu, periksa diri sendiri, cek saldo amal. Jangan nunjuk orang lain, periksa diri sendiri. Nah, hanya jelema teh ngomong gitu, oh berarti saya masih belum aplikasi. Oh, saya masih kurang. Oh, saya harus gitu kan. Bahasanya itu gini. Kalau orang lain terus salah, berarti kita harus banyak belajar. Ingat nih, kalau orang lain salah, atau kira bener nak. Tapi begitu kita menyadari diri kita, oh kita juga pasti salah. Pasti ada salahnya. Nggak mungkin kita juga nggak ada salah. Mungkin orang juga ada salahnya, ada benernya. Maka proses pembelajaran segera dimulai. Belajar terus. Oh barangkali kita jangan baperan. Bu, ibu rugi udah ke Quran baperan. Aduh, gimana sih? Misal nih saya mati Imas, gara-gara omong sedikit, Teh Imas cemburu sama saya. Rugi nggak dia? Rugi lah. Berarti saya Tuhannya dia. Sejak itu kita nasi memperangi teman misalnya karena bapak ayo tuh ngaji padahal dalam hati aduh rugi banget sih gitu nggak mau ngaji gara-gara hal sepele. Nanti ada ayat tuh, caranya di Quran tuh bahwa mereka tuh bukan menolak kita, menolak Tuhannya. Dibayangin coba. Ya kan? Gitu. Karena kita terpersona oleh kesuksesan dia. Bu, karena kita melihat manusia itu ukurannya dan materi sih, umumnya begitu. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa juga. Ya. Ya. Jadi kalau kita sukses orang itu materi. Padahal orang sukses itu ketika dia bisa mengelola amarahnya. Ya, mengelola amarah, emosinya. Kenapa sih kamu tuh tenang banget sih, segitu nyerkan hati kan? Bisa bu gara-gara dia. Alhamdulillah. Lecak kenal siapa? Ditanyakan dia sama Rahak. Alhamdulillah. Tapi semua pelajaran itu sebenarnya aneka warna hidup, ya kan? Kan belum kenal. Tak kenal maka tak Nah, benar. Kan kenalan dulu. Kenalkan Aku gitu loh. ya. Jadi ada yang mau belajar, ada yang tidak. 4725. Ada yang tidak. Bu, kita tidak usah merubah. Kita tidak usah merubah sikap jadi halus, gemulai yang enggak, cuek aja seperti ini. Kayak kalau kayak gini ya. Berarti orang punya nama kurang diri ya. Kayak gini, bubu si Pudina tadi cenah tetangga ngobrol kayak eta teh titiknya cenah bager teh cenahnya eta ngaosna sering eta lah riweutnya ngaosna teh sering dan nawe eta bager teu oleh we sedekah ada. Alhamdulillah. Ngasih gitu buat 17-an buat acara di kampung aku ngasih. Teu oleh we sedekah ya Allah cenah. Hidungnya ada kemana? Nah minimal itu jadikan orang memperlihatkan bahwa orang ngaji tak benar. Meninggalkan Gading. harimau mati, Tinggalkan maka tinggalkanlah kata dan sikap yang baik. Itu kan
poin itu. Matak cenah katingal itu senang we eta mah. Tapi kan teu apalnya orang teu problem. Kan penampilan dulu. Nih, waktu dia ngomong gitu, kalau orang yang julid, iya, iya. Tapi kalau kita, iya, seneng aja, itu bahagia namanya, bahagia lihat dia begitu. Jadi kita mendorong teman juga bahagia. Oh, Titik mah bahagia kayak gitu, gitu. Kalau yang julid mah, Anu siri kata mama. turutan atuh, gitunya. Bahagia apalagi ke Palembang. Ini caranya temanku. Jadi salah. Bentar, belum ada channelnya. Ya tadi 47 Induknya dulu, induknya. 47 Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Surat 47 ayat 25. Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Ya kan? Udah ngaji Bu ke Quran. Balik deui. Balik itu kata Allah kan? Ada nggak? Ini Bu pertarungan kita nih sekarang. Iya. Jangan sampai kembali kepada ajaran nenek moyang gitu kan. Sesungguhnya orang-orang yang berbalik setelah ayatnya turun, wahyu tadi turun, petunjuk itu udah jelas bagi mereka, setanlah yang merayu kembali ke ajaran nenek moyang gitu. Dan memanjakan angan-angan. Di dia mah meureun palana loba. Di dia mah anu. Dia dibisikkan sama setan sesuatu hal yang sangat menggiurkan ya. Nah, apalagi cirinya? 32-nya. 32-nya. Oh, masih 47. Ya masih. Ini 32-nya cirinya apalagi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 47 ayat Ciri yang 32. Mm-mm. Robi Jidiyaman. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun, dan kelak Allah menghapus segala amal mereka. Orang yang kafir, udah mah dia nggak mau ngajak orang lagi. Gitu ngaji kadinya. Itu menghalang-halangi. Menghalangi kan? Menghalangi. Ini Bu, kalau sempanya ya, kan kita teh menerangkan ya. Tapi orang tuh seolah-olah kayak menghalangan gitu ya. Nanya yang lain lagi. Tapi kita kalau sempanya nggak menyelesaikan yang ini, kita tetap aja ini apa? Dapat orang yang sama. Bukan, kita nggak jawab dulu ini gimana, nggak dijawab dulu gimana gitu. Ya, tetap aja jadi nanti kita udah mau ngebahas lagi, nanya lagi yang lain gitu. Gampang kalau gitu. Ini kalau ini kan terlalu banyak neranginnya. Enggak, kita teh ngobrol ke orang yang mau tanya. Ya, Orang lain ada bahwa kita tuh lagi menerangkan. orang lain nerangin lagi. Bukan, dia nanya yang lain. Ya satu-satu dulu jawab. Itu dia Tapi bisa kan lagi. kita kesini nih ya, jawab dulu ini. Ternyata ini kan ini udah sama saya, nanti dia nanya lagi ke orang ini. Oh, itu mah rek naon tuh nanti tanya. Oh, eta mah jadi nanya di kabar. Lain, bukan itu masalahnya tuh bukan ngaji gitu. Ari urang kan nerangkeun ngaji, tapi dia menanyakan hal Nah, lain. Gitu. itu mah rek naon gitu mah happy deui we. Diterangin nggak mau, mendengarkan nggak mau. Ngapain ngebahas itu dengan dia? Iya, Cari aja masalah lain. ada dia tuh pengen tahu gitu. Saya Tanya, mau serius nggak gitu? Iya serius mah gitu. Baik ya saya ngeluangkan waktu gitu. Tapi lah mau serius, mau gitu. Itu kan ngacoin gitu mah. Banyak gitu. tapi itu masuk ke 6 ayat 26 itu enggak? Bisa jadi, bisa masuk juga. Dia kepengen tahu atau kepingin tahu kita sampai di mana ngajinya gitu nggak? Bukan kayaknya mah emang karena dia udah tahu kita ngaji seperti ini. Iya, berarti kan dia pengen ngetes kita gitu mah, rek naon. Kan dua meureun, kalau kamu mau ngetes aku, ya aku bukan siapa-siapa. Tapi Iya. kalau kamu ingin Aku tidak tahu, tahu apa-apa. aku terangin kan gitu kan bahasanya si tiga Aku tidak bawa apa-apa. ya. Oke. Bukan siapa-siapa. Jadi nanti amalan dihapus. Sayang kan? Ya Allah. Makan kalau dihapus amalnya gimana? Maka menyambut penderitaan. Tambahin 34-nya.
34 ayat 34. Mm-mm. Ini kan 4734. Ya, kan tadi masih yang itu 47 32. Apalagi nih cirinya orang itu? 4734. sudah. Dapur, diam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Surat 47 ayat 34. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Ya, tadi amalnya ketika berbalik lagi. Kedua, tidak diampuni segala dosanya. Udah tahu pasti tempatnya. Ke sebelah sana ya. Itu. Nah, jadi banyak orang yang akan menolak ajaran Allah. Satu, karena nggak tahu. Kedua, karena merasa dia lebih tinggi. Ketiga, mereka mungkin keturunan apa gitu ya, atau pendidikannya lebih tinggi dari kita, jadi mereka nggak mau ya. 9, 66 dan 125. 6 Dan 125 dan 9 6 dan 195. Bu tadi teh orangnya itu teh cuma karena tidak tahu, yang keduanya karena apa, yang tidak karena 66. gimana ya, lupa ya. yang mereka tidak Satu tadi menghapus amalnya. Kedua, tidak diampuni dosanya. Kedua, tiga ya. Tidak diampuni. Tidak diampuni dosanya. Terus amalnya dihapus semua yang ada. Apa coba kenapa? Maksudnya amalnya dihapus gimana ya? Amalnya. sia-sia aja Semua perbuatan dia, semua amal kebaikan dia, Dihapus. sedekahnya, sholatnya, semua dihapus, tidak ada. Jadi kalau misalkan udah jatuh ketiban kakak pula. ya. 966. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Al-Quran surat 9 At-Taubah ayat 66. Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ya enggak? Ya. Orang yang jangan kan diampuni, dimaafin. Kan maaf masih di bawah ya, diampuni di atasnya. Dimaafkan, itu dimaafkan. Dia ada maaf buat ini. Kalau kita nyanyi baru gitu. Mau datang pagal Pak apa ada aku? Sorry ya. Kalau kita barunya Kalau teh maaf ya. maaf ya. Iya. Iya kan? Bu emang lagu-lagu Bibo itu ya benar. Kiasan. Ya religi sebenarnya. Banyak religinya. Mungkin juga dia udah nyampe juga yang gitu dia. Dia kayak tangan jadi saksi itu kan? Itu juga kan bibir hari itu bibir dikunci, tangan jadi saksi. Mungkin dia orang religius juga awalnya mungkin. Seguru sama abah gurunya. Kecil. 125-nya? 125 anak. Itu lagu galau juga Bu. Itu kayaknya yang nyiptakeun Peki loh. Siapa? Yang lagu galau bunga matahari. Iya. Bunga matahari. Jadi tentang kebangkitan mungkinkah? Siapa nyanyi namanya? Mungkinkah? Mungkinkah? Yang aku kirim dari itu dari WA kan Bu ada. Jadi kayak nasi kehidupanmu kamu setelah ini di kehidupan yang barumu mungkinkah kamu jadi capung, jadi pengembang. Iya gitu. Nya berarti eta mah etanya. Eta mah Di mana? Nanti coba di Eta mah langsung merinding dah aku. Sebabu. Jadi eta mah yang nyiptainnya teh siapa gitu dia nggak kenal dinyanyiin sama Jemima yang salatnya dua tapi ku Jemima nu terkenal nama dina X Factor. Pas diteliti ku Ustadz eta itu semua ayat-ayat Quran. Iya, benar. Tentang urang mah geus ngarti watak itu tentang kebangkitan.
alhamdulillah. Sudah belajar ke bang kita. Nah, itu yang ternyata ada. Itu namanya apa 4251 tuh. Allah tidak berbicara langsung tapi lewat alir atau wahyu, mimpi atau wahyu ya. Oke, 125-nya apa? Nanti lagunya judulnya apa ntar ya? Kasih tahu. Gala bunga matahari. Nanti di setel tuh Ya. Ada kayak aku dikirimkan ya piti. Udah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 9 At-Taubah ayat 125. Dan apapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Makin kita bicara ayat dia makin kafir. Iya, Iya, pakai sebalnya. Emang nggak ada ayatnya. Jadi kayak Google Map, kita tinggal lurus jalan ke sana. Adapun kiri kanan itu adalah cuman apa namanya ya peraku kalau jalan lurus kan nggak ada belokan, ada tanjakan, ada turunan, kayak gitu juga hidup ini. Jadi adapun penyakit, Adapun orang-orang yang di dalamnya hati ada penyakit, ya kalau yang udah sebal denganannya diberi ayat oke lah yang narima kan ayatnya ayat gitu. Kalau gitu sudah aja jangan diskusi Jangan ya. dikasih lagi. Diskusi baik aja. Ya, hubungan sama manusia aja. Ngapain? percuma Berteman aja. Ya. Dapat yang seperti ini berapa tahun kita? lama. Saya tuh 3 tahun. Kayaknya proses. Aku mah 2017 ya. Ya. 2021. Ini mana terakhirnya Bu tadi disebut. Kita mulai 2017. Aku 2017 ke sini. 2017 aku setahun di sini nggak ketemu bunda. Udah tanah ayah. Enggak. Kalau ngaji, enggak kita ajarin sama Bu Epi sama mungkin Bu lagi di Mas. Jakarta terus. Bu Ibu Bunda jarang di sini nih. Kalau teh ini dicangcang di dia. Nyangkut bunda. Haji, bikin dokumen. Masya Allah, alhamdulillah. Emang bunda kan kebagian. Bunda udah belum? Udah. Bunda mah. Udah. Alhamdulillah. Bunda Lima nggak suka karena ada daging dan dalamnya ada isinya. Soalnya baru dekat makan daging kemarin. Deket banget. Bisi liur. Alhamdulillah ya Allah. Dah? Ada pertanyaan? Dari ayat-ayat ini teh pemahaman kita teh lebih tercerna. Ya. Makanya itu gini ya. Waktu kita mencerna di dalam pikiran, isinya itu ya hati yang bersih itu. Jadi Bu tanpa begitu dibaca itu tiba-tiba paham. Itu hatinya waktu ngaji maka konsentrasi penuh. Pokoknya rek dagang tinggal kena sak bentar, paling 1 jam, 2 jam gitu. Iya. Jadi begitu ayatnya masuk, Ibu cerna sendiri, nanti tambah lagi ayatnya tambah lagi. Jadi matang di dalam sih. Kayak gini Bu ya, kalau kita kedekatan kita terhadap teman-teman yang suka ngaji gitu, dalam satu periode ini nggak ngaji misalnya Rina nggak ngaji 2 ribu, misal sekarang sudah gini, loh Rina kemana ya 2 hari 3 hari 3 kali misalnya nggak hadir wae, Ada apa nih? ada apa nih kan suka pengen narik lagi ya, tapi kalau misalnya udah jauh mah kita Susah. udah nggak narik lagi, misalnya kan teman kan saya sering ya pada ke Botin, ke Eli, ke siapa sering aku itu ngajak Jawabnya banyak. jangan di pos ya Bu. Tapi lama-lama mah karena dia menolak terus udah Nggak bisa. lupa we orang kayak gitu ya. Kan udah ya, nyanyinya berulang kali. Coba. Ternyata sih berulang kali. Coba. Oke, kalau itu cukup sampai di situ saja. Bu jangan di pos ya ada Kita tutup namanya. dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Jaga hati, jaga mulut, jaga sikap. Ya. Kita berbaik sangka aja. Semoga Allah masih memberi kesempatan ruang dan waktu untuk sahabat-sahabat kita yang belum sempat hadir. Mudah-mudahan terpanggil kembali hatinya,